apa ya masih junior ya, jujur aja masih junior gitu. Saya cuman mau sharing. Jadi saya yakin di sini senior-senior saya malah yang harus belajar banyak. Cuman saya di sini terima kasih dikasih kesempatan sama oleh Tuhan Yesus. Mungkin saya sharing bagaimana nanti saya kepada nasabah dan gimana saya pengalaman saya sebelum saya di insurance gitu ya. Jadi mungkin seperti tadi yang di layar, nama saya Mary. Saya sudah menikah, punya 2 orang anak. Umur saya sekitar 35 tahun gitu ya. Sebelumnya saya juga berkuliah di Ciputra. Setelah itu background saya sebenarnya adalah tourism and hotel management. Jadi tidak ada background marketing sama sekali sebenarnya. Jadi backgroundnya adalah yang sama adalah mungkin service ya. Kita kalau di hotel mungkin background samanya adalah service. Nah, setelah lulus kuliah saya waktu itu langsung menikah. Jadi cuman bekerja selama sebentar ya di restoran karena pada waktu itu yang sama dengan jurusan saya adalah restoran dan hotel. Jadi selama cuma 1 tahun kalau nggak salah, saya dari Belanda ambil double degree karena dapat beasiswa, puji Tuhan. Jadi pulang dari situ saya bekerja di hotel dan restoran. Nah, setelah menikah otomatis saya nggak punya waktu untuk bekerja yang office hour. Jadi saya bekerja properti. Jadi background saya sebelum insurance adalah properti dari tahun 2012. Jadi kalau sampai tahun ini mungkin ya sekitar 10 tahun. Ya, selama 10 tahun mungkin kesamaan properti dengan insurance adalah sama-sama bahasa kasarnya jual produk. Yang itu properti jual rumah, yang ini jual polis gitu ya. Intinya kesamaannya adalah itu. Cuman yang membuat saya akhirnya memilih, jadi sebenarnya gini ya, mungkin di situ ada tulisannya bahwa saya join insurance sebenarnya dari tahun 2017, ketemu dengan Anthony dan Novi. Kebetulan juga ketemu dengan mereka adalah karena mereka beli rumah properti melalui saya. Terus saya tanya, kok masih muda kok sudah hebat ya, luar biasa, kerja apa gitu. Terus habis itu mereka bilang, oh saya kerja insurance C. Oh oke. Kemudian mulailah kita ngobrol-ngobrol. Setelah itu saya sebenarnya punya insurance di tempat lain. Tapi karena saya ketemu Anthony dan Novi, akhirnya polis saya waktu itu dipelajarin, akhirnya saya beli lewat Anthony dan Novi, saya pindah. Dan ini yang saya belajar dari leader saya, yang saya belajar bahwa Anthony dan Novi ini intinya yang sampai sekarang saya terapkan adalah mereka kalau misalnya ketemu dengan nasabah, mereka bukan sebagai sales ya, mereka intinya berteman. Dengan saya pun mereka awalnya berteman. Yang inilah yang saya pelajarin sampai hari ini gitu ya. Jadi dan saya yakin bahwa di dunia ini kita ketemu orang itu bukan suatu kebetulan ya. Jadi semua sudah ada dalam rancangan Tuhan dan saya percaya bahwa kita ketemu orang terus nggak bisa closing atau kita ketemu orang bisa closing itu semua waktu Tuhan. Kalau misalnya kita belum closing, saya yakin pasti Tuhan sudah sediakan nasabah yang lebih baik buat kita gitu. Jadi saya belajar bahwa jangan karena saya sebenarnya di properti juga sudah sering maksudnya intinya banyak lah ya, nggak cuman agent insurance, agent properti juga di sini di Surabaya di Indonesia ini banyak. Sama seperti agent insurance juga banyak. Makanya tadi saya pertama kali masuk ke sini dengan ada sharingnya Ko Andri ya. Itu saya sangat luar biasa karena dan nggak ada kata kebetulan juga, saya sempat datang dan mendengarkan sharingnya Ko Andri karena selama ini saya mendapatkan nasabah, puji Tuhan itu semuanya karena yang pertama karena kasih karunia Tuhan, dan saya selama ini dengan nasabah itu seperti sudah saya anggap seperti misalnya saya ada klien saya umurnya sudah umur ya, dia menganggap saya seperti anak angkatnya sendiri. Saya menganggap dia pun seperti papa saya. Jadi saya sama sekali kalau mendatangi nasabah, dalam pikiran saya, sama sekali saya tidak ada berpikir untuk closing terlebih dahulu. Saya ketemu dengan nasabah, saya mau edukasi. Karena apa? Saya mengalami sendiri, gitu ya. Jadi sebelumnya, saya ini sebenarnya sudah join dari 2017, sudah sangat lama. Nah, akhirnya saya dapat memutuskan untuk 2021 saya fokus di insurance adalah
Nah itu tadi, seperti Ko Andri juga, tidak ada kata kebetulan. Jadi pada waktu itu, di awal tahun 2021, saya operasi rahim, dan itu habis klaimnya sekitar 450 juta. Nah, saya setelah menjalani itu, saya merasa bahwa ini adalah blessing in disguise gitu ya. Jadi berkat yang memang saya sakit, tapi melalui saya sakit itu, banyak orang yang tanya sama saya gitu loh. Mbak Mer, kamu habis berapa gitu ya? Waktu operasi itu habis berapa? Gini 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 gini. Akhirnya saya bilang habisnya segini. Nah, mereka otomatis tanya, "Wih, banyak ya?" Iya, saya mulai ngomong, "Iya, tapi puji Tuhan ada asuransi." Jadi di sini pun saya ketemu orang-orang. Saya menceritakan memang tentang kisah saya gitu ya. Jadi saya ketemu bahwa dan saya bersyukur saya sudah terlebih dahulu ikut di Prudential gitu ya sebagai saya maksudnya bukan sebagai agent tapi saya memang beli polis. Kalau tanpa itu saya bilang sama mereka, saya kerja sebagai agent properti. Berapa bulan saya kumpulkan pendapatan saya? Pada waktu itu saya operasi rahim, bisa dalam 1 tahun itu pendapatan saya selama per bulan itu mungkin habis untuk bayarin bayarin operasi kalau tidak ada asuransi gitu ya. Jadi dari situ mulai. Jadi saya bersyukur ya bahwa malah orang yang tanya ke saya dan itu adalah anugerah gitu loh. Saya nggak bisa kayak kemarin saya ngisi di salah satu agensi. Dia tanya, "Loh, gimana caranya kamu buka omongan?" gitu. Nah, saya nggak tahu gimana caranya. Pokoknya Tuhan kasih berkat dengan cara ya memang saya melewati sakit dan dari sakit itu saya sharingkan ke orang. Dan saya tidak membuat story yang tidak terjadi karena story-nya sendiri ada di saya. Dan pada waktu itu saya bikin story memang saya video karena puji Tuhan saya tergabung dalam kayak ada acara doa pagi ya. Nah, pada waktu itu salah satu pendeta bilang, "Mer, tolong kesaksian kamu tentang," karena pada waktu itu waktu saya operasi rahim, itu setelah operasi rahim sebenarnya nggak banyak, cuman habis 250 juta. Jadi mungkin saya bisa sharing sedikit ya kejadian saya pada waktu itu. Jadi pada waktu itu memang saya ini mau upgrade dari silver dari bronze kalau nggak salah, dari bronze ke gold. Nah, pada waktu itu medical. Pada waktu di medical, HB saya cuma 6. Ya, HB saya 6. Kemudian ditolak sama Prudential ditolak karena HB6 ini dipikir saya cuci darah gitu. Karena enggak mungkin manusia normal apalagi wanita itu harusnya HB sekitar 13. Jadi ini dicari tahu kenapa kok bisa sampai 6. Saya keliling beberapa dokter sampai saya disuruh cek kanker darah, mungkin leukemia atau macam-macam lah. Ada juga waktu itu disuruh autoimun atau autoimun darah mungkin kalau nggak salah. Saya sudah keliling berapa dokter, saya cek darah, ternyata puji Tuhan tidak ada semua. Tidak ada kanker darah, tidak ada autoimun darah, nggak ada. Sampai suatu saat saya malah dipertemukan dengan dokternya Glenn Eagles. Dia yang buka pikiran saya untuk USG rahim. Nah, setelah USG rahim baru ketahuan, ternyata saya ada miom dan kista yang sudah sangat besar, sudah sekitar 12 cm. Nah, dari situ akhirnya saya pergi ke dokter kandungan. Nah, sudah kelima dokter kandungan bilang saya harus angkat rahim karena kalau tidak diangkat percuma. Karena rahim dengan tertutup 12 cm tidak akan bisa berfungsi apa-apa. Jadi saya harus angkat rahim. Ceritanya, singkat cerita, saya angkat rahim di National Hospital. Nah, setelah saya angkat rahim, hanya 3 hari nginep. Tapi ternyata setelah saya pulang, saya tidak berhenti panas. Panasnya naik turun, naik turun, naik turun. Sampai suatu kali akhirnya dokter saya bilang suruh masuk lagi ke rumah sakit. Pada saat saya di rumah sakit, saya pendarahan total. Nah, itu yang habisnya juga 200 juta. Yang saya bisa belajar dari sini adalah kita tidak akan pernah tahu kapan kita sakit. Itu ya, saya juga tidak tahu kapan saya sakit gitu. Waktu itu saya merasa biasa aja, biarpun dengan HB6 saya juga nggak pusing. Gitu. Jadi ini yang saya sharingkan ke nasabah bahwa ini loh cerita saya. Gitu. Saya selama bertahun-tahun ini setelah punya anak tidak pernah sama sekali merasakan kesakitan yang seperti apa gitu loh. Tiba-tiba sudah divonis 12 cm harus diangkat satu rahim gitu. Jadi memang benar-benar saya berusaha untuk kepada nasabah kalau bisa dibilang mungkin pakai hati ya. Karena dan kalau misalnya boleh dikatakan nasabah saya mungkin dibandingkan dengan leader-leader yang ada di sini mungkin saya kalah jauh. Nasabah saya hanya sedikit, nggak banyak. Tapi puji Tuhan, dari satu nasabah bisa mendapatkan API yang lumayan, gitu ya, puji Tuhan. Satu orang mungkin bisa
100 juta, puji Tuhan ada 200 juta gitu. Karena apa? Pada waktu ketemu, pada waktu mungkin saya sharing sedikit ya, gimana caranya saya ketemu dengan nasabah. Jadi nasabah-nasabah saya itu adalah nasabah yang memang saya sudah kenal dekat. Karena saya berpikir begini ya, mungkin ada beberapa orang yang berkata kepada saya, Mary, klien kamu properti kan banyak. Kenapa nggak mau klien properti ditawarin? Jujur, kalau misalnya dikatakan seperti itu, misalnya saya kasih contoh, misalnya di sini Pak Jonathan. Pak Jonathan adalah klien properti saya. Terus suatu saat saya muncul di depannya Pak Jonathan. Pak Jonathan, saya sekarang di insurance. Mau nggak Pak Jonathan beli polis di sana? Di saya. Saya yakin pasti Pak Jonathan bilang nggak mau. Karena apa? Karena sebelumnya saya di properti, di insurance saya baru. Gitu. Apa yang bisa dipegangi dari saya, istilahnya seperti itu, gitu loh. Jadi saya tidak pernah, bukan tidak pernah ya, saya menawari klien properti hanya yang benar-benar dekat dengan saya. Kalau yang cuma sekali beli, saya belum pernah kontak sampai pada hari ini. Itu karena apa? Saya takut mereka akan meragukan kredibilitas saya malahan gitu. Kamu ini gimana? Di properti aja seperti ini, nanti kalau maksudnya di properti bisa pindah insurance, nanti kalau di insurance bisa pindah lagi gitu. Jadi saya tidak mau seperti itu. Saya mau ketemu mereka, mereka tahu dengan saya, karena saya mengedukasi. Karena gini, yang dekat dengan saya pasti tahu saya pernah dioperasi. Biarpun itu ada saya kan punya nasabah satu susuk-susuk ya. Dia sudah anggap saya seperti anak gitu ya. Dia tahu saya masuk rumah sakit karena apa. Dia sendiri yang puji Tuhan tanya sama saya, "Loh, Mer, lu bayar operasi pakai apa? Pakai asuransi, Su." "Oh iya, Kak, asuransi bisa gitu." Nah, dari situ saya edukasi. Saya tanya, "Su, anaknya Susu namanya mungkin ada siapa ya, Ko Edi atau siapa? Su, anaknya Susu yang Ko Edi sudah punya asuransi, Kak. Kalau belum punya, coba misalnya Mary ketemu tak jelas. Gak apa-apa, Mer, ketemu aja." Jadi dari situ saya buka celahnya. Jadi saya tidak pernah belum pernah ya, karena jujur saya di sini masih junior, masih belum ya mungkin ini mau berjalan 1 tahun. Jadi saya belum pernah yang apalagi mungkin mencoba canvassing belum pernah. Gitu. Jadi saya one by one dan caranya adalah gimana gini. Misalnya sama teman saya pun saya tidak langsung ngomong, saya ajak mereka pergi makan, terus abis itu nanti ketemu, terus tiba-tiba nanti mereka tahu sekarang saya di insurance. Mereka yang buka ulu, "Mer, kamu sekarang di insurance?" Iya. Jadi saya tidak pernah, saya nggak mau mendekati seseorang dengan punya, ini saya terapkan dari dulu. Puji Tuhan, dari dulu saya terapkan di properti. Misalnya di properti ada, klien saya tanya, "Mer, tanah di sini murah," misalnya gitu ya. "Oh iya, Su, biarpun tidak beli lewat saya, ini murah, ambilin, Su." Ini yang saya terapkan dari dulu. Jadi saya punya nasabah-nasabah yang loyal dari dulu. Sampai sekarang akhirnya. Jadi saya mendekati seseorang, ya ini bukan karena kekuatan saya ya, mendekati seseorang benar-benar mau edukasi dia. Karena kalau tidak, kita nggak tahu kapan sakit, gitu ya. Kalau misalnya dia nggak punya proteksi ini, ya nanti dia akan kebingungan sendiri. Nah, ada satu lagi cerita nyata. Ini tentang, jadi saya kebanyakan di sini jual kesehatan dan warisan. Saya kasih contoh tentang warisan. Ini kejadian nyata, ada salah satu keluarga, rumahnya di Malang. Suami istri dari keluarga berada, dari keluarga kaya, ya mertuanya kaya. Yang suami punya showroom mobil di Malang, gitu ya. Singkat cerita, yang istri tidak bekerja apa-apa. Yang istri adalah ibu rumah tangga. Terus kemudian suatu saat yang suaminya ini kemarin tahun lalu kena COVID, dipikir biasa. Ya. Padahal waktu itu saya sudah pernah ngomong kalau nggak salah, tapi ya nggak ngomong, kamu gini, nggak cuman kayak ngomong, suamimu nggak punya proteksi warisan, tadi bilang nggak perlulah, aset keluarga saya banyak. Ya udah, saya nggak maksa. Terus tiba suatu saat dia kena COVID tahun lalu, terus sebenarnya sudah sembuh, seminggu tuh sudah sembuh. Ternyata minggu berikutnya kena yang namanya badai sitokin kalau nggak salah. Singkat cerita meninggal. Habis itu meninggal, ya udah kita datang maisong dan lain-lain, istrinya belum cerita apa-apa. Setelah dikuburkan, setelah selesai, minggu depannya dia telepon saya nangis-nangis. Karena apa? Sekarang keadaan istrinya itu biarpun mertuanya kaya, istrinya tidak dikasih apa-apa. Jadi intinya gini, showroom mobil, karena kan punya yang laki, showroom mobil diambil alih sama papa mertuanya. Istrinya karena tidak bisa kerja, ya mungkin papa mertuanya nggak berani ya ngasih tanggung jawab ke istrinya. Jadi istrinya, singkat cerita, istrinya hanya dikasih bulanan. Bulanan ini uang sekolah anaknya gini semua, biaya rumah dan lain-lain.
Nah, pada waktu itu dia tanya sama saya, dia nyesel. Kenapa nggak beli warisan? Karena apa? Dalam keadaan seperti itu, dia dulu bilang punya aset. Dalam keadaan seperti itu, dia nggak bisa jual aset. Orang asetnya punya mertua. Dia tidak mungkin jual asetnya mertua. Nah, dalam menjalani hari-hari, kehidupan kan yang harus berjalan. Gitu ya. Dia tetap harus bayar biaya rumah, biaya sekolah, biaya apapun. Gitu ya. Dan itu sekarang kalau yang dulu, saya tahu dia yang dulu, tiap tahun bisa 3 kali ke luar negeri. Gitu ya. Kalau sekarang suaminya sudah nggak ada, bahkan dia mau jajan ke mall aja dia sungkan karena dia cuma hidup dari bulanan mertuanya. Nah, dari situ, dari cerita itu, seperti saya cerita ke teman-teman leader di sini, yang itu saya ceritakan ke beberapa teman saya. Dan ini memang kisah nyata. Dan banyak teman-teman saya yang juga mengenal dia. Akhirnya, puji Tuhan, ikut. Saya tidak bermaksud untuk menceritakan tentang kesusahan orang di orang-orang di teman-teman saya yang lain, cuman teman-teman saya yang lain akhirnya tahu, oh ternyata butuhnya itu ya. Nah, itu jujur bukan karena kekuatan saya, Tuhan yang kasih jalan gitu. Tuhan yang kasih jalan gitu. Makanya saya bersyukur, saya juga ini nggak pinter-pinter amat gitu. Saya cuman dikasih Tuhan anugerah bahwa saya pernah klaim sakit saya sendiri dan teman saya juga pada waktu itu meninggal suaminya. Tidak ada dana cadangan, tidak ada warisan, ya itu yang saya sharingkan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, saya banyak jual kesehatan juga, dan warisan kritis ada, cuman nggak seberapa banyak. Gitu ya, jadi ya kalau misalnya ditanya strategi saya untuk mendapatkan nasabah, jujur saya nggak punya strategi apa-apa. Di sini leader-leader lebih pinter pasti dari saya. Saya ini masih belum ada apa-apa. Saya kalau ditanya strategi apa, nggak ada. Cuman strategi saya adalah yaitu ketemu. Person by person ya. Satu-satu. Butuh waktu lama memang. Makanya saya bilang nasabah saya nggak banyak. Tapi saya ketemu satu-satu. Minggu ini saya ajak ketemuan anaknya main bareng. Ngobrol-ngobrol. Nggak ada ngomong asuransi. Minggu depan, ayo janjian lagi, ketemu lagi. Nah, kadang-kadang itu saya ada seselin gitu ya. Cuman itu pun dia yang ngomong gitu. Dia yang ngomong apa, terus saya tambahin. Dia yang ngomong apa, saya tambahin. Nah, terus habis itu nggak langsung closing juga. Nanti minggu depannya lagi, pergi lagi, gitu. Habis itu nanti ngomong lagi, gitu. Jadi dan saya berjalan sampai hari ini itu misalnya ada satu orang teman saya, misalnya dia baru closing kesehatan gitu ya. Misalnya dia baru closing kesehatan. Jadi saya mau bereskan satu teman saya paling nggak punya proteksi yang komplit. Kesehatan, jiwa. Kalau misalnya kritis mau nanti nggak apa-apa nambah. Cuman paling tidak satu orang ini biasanya saya edukasi satu-satu sampai akhirnya satu orang ini akhirnya sekeluarga kesehatan jiwa. Suaminya diberikan jiwa. Satunya lagi juga yang istrinya kesehatan dan jiwa. Kalau anak-anak biasanya hanya kesehatan dulu. Jadi puji Tuhan dari situ akhirnya. Jadi dari satu keluarga ini dibereskan semua itu, satu keluarga lagi. Nah, itu bagi saya enggak bisa butuh waktu cuman satu hari ketemu dia langsung closing, enggak bisa. Jadi memang saya personal ya, dari hati ke hati gitu. Jadi cerita, edukasi, semua cerita sampai akhirnya satu keluarga ini komplit, satu keluarga ini komplit, satu keluarga ini komplit. Puji Tuhan. Gitu. Jadi ya kalau mengenai strategi dada yaitu saya menjalin hubungan pertemanan dengan nasabah-nasabah saya. Gitu. Terus ya mungkin itu aja ya sharingnya. Jadi mungkin ini bisa tanya jawab. Mungkin ada yang mau tanya. Siapa tahu saya bisa ya. Semoga saya bisa menjawab dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Ya itu tadi mungkin ada mau yang tanya-tanya gitu ya. Ada yang mau tanya mungkin tanya. Baik, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Ya, saya mohon izin bertanya duluan ya. Ya. Saya mau tanya, yang tadi itu proses pendekatannya kalau boleh tahu, menceritakan satu atau dua nasabah itu berapa lama ya sih? Sampai akhirnya closing. Dan itu kalau boleh tahu seminggu ketemu orang berapa kali biasanya? Kalau ketemu orang jujur karena saya kan punya anak ya, jadi ngantar sekolah apa les juga. Jadi saya kalau ditanya sehari bisa berapa ketemu orang? Enggak, saya bukan sehari, seminggu mungkin ya. Seminggu bisa ketemu orang mungkin 2 atau 3 gitu. Tapi itu semua teman-teman saya, bukan orang baru, belum, orang barunya belum, teman-teman ya, teman-teman.
Saya di sini juga masih belajar gitu. Jadi teman-teman saya ajak ketemu. Jadi play date sama anak-anaknya gitu. Nah, kalau untuk prosesnya satu orang kadang-kadang ketemu dia hari ini belum closing. Minggu depan cuma closing dia sendiri, suaminya belum. Kadang-kadang seperti itu kebanyakan. Ada yang langsung suami istri, beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya mau dirangkum biasanya sampai closing berapa lama? Mungkin satu orang mungkin satu keluarga mungkin ya. Satu keluarga mungkin kalau beli kesehatan dulu 1 bulan mungkin ya, bisa dikatakan 1 bulan. Nanti bulan kedua saya nggak langsung. Nanti bulan ketiga dia beli kritis. Nanti bulan keberapa lagi dia beli jiwa. Ada yang sudah beli jiwa nambah mer kok kayak kurang ya, gitu dia nambah gitu. Jadi gimana ya kalau ditanya berapa lama ya, mungkin sekitar sebulanan lah ya, sebulanan gitu. Cuman karena saya nggak langsung, jadi saya ketemu ini saya ngomong, pendekatan dulu gitu. Oke. C, ini kan saya juga kurang lebih menerapkan cara kayak C, jadi saya ketemu mingguan, ketemu sama teman-teman, nongkrong gitu. Tapi ada sedikit-sedikit nyerempet ke asuransi. Tapi caranya itu C, bagaimana? Memang kita ngobrol sampai sudah dekat C, tapi bagaimana kita drive supaya akhirnya bisa closing gitu C. Mungkin bisa cerita satu case atau 2 case itu sampai detail ya, mungkin sampai bisa closing itu gimana caranya? Jadi gini, ada teman saya satu, waktu itu dia kehilangan papanya ya. Ini teman saya dekat, dia waktu itu belum ada asuransi sama sekali. Dan ini teman dekat saya dari kuliah gitu ya. Terus habis itu papanya ada meninggal, saya ngomong turut berduka cita dan lain-lain, oke. Habis itu setelah habis itu 2 minggu kalau nggak salah, kan dalam keadaan sedih. Jadi saya ketemu dia, memang nggak ada ngomong apa-apa, cuman memang mau supaya dia nggak sedih gitu loh, intinya ya. Ketemu, makan, terus habis itu saya buka omongan memang. Saya buka omongan. Misalnya namanya Debbie misalnya. Loh Deb, papamu kemarin ini, sorry loh ya, ada ini nggak? Ada maksudnya ada kayak waris, maksudnya dari asuransi beli nggak ya kayak jiwa gitu. Terus habis itu nggak ada kemarin habis akeh aku. Apalagi kemarin di Grand Haven, terus habis itu beli peti berapa ratus juta apa? Dia mulai cerita. Nah gitu. Oh iya, harusnya waktu ya nggak harusnya lah ya, tapi ya nggak tahu ya, maksudnya intinya sudah terlanjur gitu loh. Maksudnya saya bilang sudah terlanjur, nggak apa-apa, nggak usah disesali. Cuman dari sini kita tahu ternyata biaya pemakaman seseorang itu ternyata besar gitu ya. Jadi dia pun tahu ternyata habis banyak gitu loh. Dan itu kan belum bayar hariannya di Grand Haven berapa apa ya, lumayan banyak lah bagi dia gitu loh. Jadi saya bilang kalau Gap nggak mau ini kan maksudnya kamu nggak mau rencana untuk beli no mamamu paling nggak dikit-dikit lah, bukan intinya kan orang selama ini berpikir kalau diberikan jiwa kan kayak apa ya, kayak doa no mati ya gitu loh. Saya ngomong Gap ojo punya pikiran jelek ya, maksudnya intinya kan kamu tahu sendiri biaya pemakaman itu kan besar, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan gitu ya. Paling nggak usah beli besar. Saya nggak pernah menyarankan seseorang untuk beli besar. Yang penting kita punya proteksi gitu ya. Berapa? Kamu kemarin habis berapa? Sekitar mungkin dihitung-hitung mungkin sekitar 300 juta lah ya. Oke, jadi mungkin misalnya kamu mau diskusi sama dia kan punya koko punya adik ya. Diskusi sama koko adik-adikmu. Nah, paling nggak beli no proteksi ya. Misalnya mamamu nggak dikasih tahu, ini kan anak-anaknya yang beli nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah besar-besar, 500 juta dulu nggak apa-apa gitu loh. Paling nggak punya proteksi supaya nanti pada waktu tutup usia nggak bingung gitu loh. Kita nggak bingung. Habis itu dia bilang, oh iya ya wis mari coba hitung no gitu. Jadi dari mamanya dulu saya hitungkan. Ini anak-anaknya yang Debbie dan suaminya dan ini belum ikut semua. Jadi dari mamanya. Ternyata dari mamanya dibelikan warisan, habis itu saya tidak nawari kesehatan. Akhirnya dia yang tanya, loh Mer, kesehatan kena berapa ya kira-kira? Sing paling standar tay. Oh ya, mamamu umur berapa? Habis itu dia bilang, oh untung Gap, mamamu masih umur segini. Untung masih umur segini, mau ikut no. Gitu. Daripada nanti kalau kayak mertua saya bilang, mertua saya memang sudah umur 75, nggak bisa ikut. Waktu itu ya, kan sekarang ada PSS Pro itu ya. Nah, waktu itu memang mertua, saya bilang, mertua saya sampai nangis-nangis pun nggak bisa ikut loh, Gap. Saya bilang gitu. Ini mamamu seumur 60-an, ikut no. Saya bilang gitu. Akhirnya ya wes, hitung nomor. Akhirnya dihitungkan, akhirnya malah beli warisan dan kesehatan. Ya itu, gitu. Jadi closing-nya dua itu. Jadi, ya apa ya, kalau mau dibilang
cara masukinnya gimana? Ya mungkin itu tadi ya. Jadi saya ada omongan juga sih. Saya ada omongan juga berapa kira-kira pemakaman habisnya berapa gitu. Nah ini kan mamamu, ya mungkin kalau belum ada jiwa, beli lah dikit-dikit aja nggak apa-apa buat proteksi supaya nanti anak ini nggak bingung anak-anak ini. Saya bilang gitu. Ya, dan puji Tuhan closing dikit, nggak apa-apa sama kesehatan. Gitu. Nanti dari situ baru akhirnya jadi saya closing mamanya dulu, baru closing anak-anaknya. Gitu. Total sudah mama, anak-anaknya semua sudah berapa orang? Mamanya, terus habis itu teman saya perempuan, suaminya, anaknya 2, II-nya. Jadi masih belum semua sih, masih belum semua, masih ada PR, masih belum semua, tapi ya lumayan. Ya. Selama proses itu apakah nggak ada objection sama sekali? Langsung oke dibuatkan ilustrasi dan akhirnya closing gitu? Atau mungkin ada objection kecil-kecil gitu? Objection kecil-kecil maksudnya? Kayak mungkin ada pertanyaan yang banyak. Ya, maksudnya pertanyaan yang kayak agak negatif gitu, mungkin. Kalau negatif. Atau cuma pertanyaan sebatas fitur-fiturnya aja. Pertanyaannya adalah perbandingan dengan insurance lain. Itu kalau yang di sini kok ada, di sini kok nggak ada, Mer. Terus katanya di sini bisa loh, misalnya nggak perlu ini kok di sini nggak ada, ya itu. Ya, kalau begitu bagaimana ya, Ci? Saya pernah ketemu seperti itu, dia bandingkan sama yang warna biru ya. Iya. Nah, itu kan fiturnya lumayan hampir mirip itu. Ya. Dan ada di sana kan ada yang ada, kita nggak ada. Nah, itu gimana sih ya? Ya, perbandingan waktu itu dia pertama perbandingan adalah perwarisan ya. Nah, tapi kalau diperbandingkan dengan insurance lain, jujur aja perwarisannya Prudential ini paling murah. Jadi saya enggak kalau jiwa kan apa yang mau dibandingkan ya, tutup usia cair kan gitu kan ya. Hanya preminya aja gitu loh. Nah, ya kalau yang jiwa ya saya cuma bilang loh, kalau yang jiwa waktu itu saya masuknya dia kasih perbandingan gitu loh. Terus habis itu bilang loh, Prudential paling murah dapatnya segini. Maksudnya paling murah preminya tapi kamu dapatnya segini. Bilang gitu. Oh iya. Kalau yang jiwa gampang. Kalau kesehatan ini fiturnya kan banyak ya. Jadi kapan hari itu dia perbandingkan saya dengan yang warna merah gitu. Oh iya. Yang warna merah. Nah, saya agak lupa dia membandingkan apa tuh, saya tanya, saya ngomong apa ya? Oh, perbandingannya agak jauh karena apa? Dia perbandingannya yang iparnya itu ikut di warna merah sebulan 3 juta. Nah, ikut di saya di Prudential cuman 3 juta, ini cuma 750.000 tradisional. Nah, saya tanya, ini bedanya apa? Nah, mungkin dia nih nggak awam, dia awam juga. Dan saya tanya, boleh tak lihat punyanya iparmu? Aku sungkan mereka. Jadi jujur sampai sekarang saya belum bisa lihat polisnya iparnya. Kenapa kok dia bilang di sana 3 juta, di sini 750.000, tapi di sana bisa ini. Cuman ngomong gitu loh, by lisan di WA. Nah, saya kalau nggak lihat polis ya bingung saya juga gitu loh. Saya mau minta polisnya dia, mau lihat dia belum bersedia sampai sekarang. Gitu ya. Mungkin punya iparnya ya. Jadi dia nggak enak. Jadi intinya waktu itu dia ngasih perbandingan itu, saya bilang sudah gini aja. Kamu mau ini shortcut saya ke teman saya ya. Kamu mau bayar 3 juta. Ya kalau misalnya kamu bayar 3 juta dengan ini, mungkin dia bilang yang di merah itu besar plafonnya setiap tahun. Ya oke. Tapi apakah dengan plafon seperti itu kita pakai tiap tahun? Gitu loh. Maksudnya kamu sekarang bersedia nggak bayar 3 juta? Apa nggak berat? Kalau kamu bersedia bayar 3 juta dengan plafon seperti itu tiap tahun, nggak apa-apa, silakan. Gitu loh. Tapi kalau menurut saya paling nggak kamu punya proteksi dulu, tiap bulan tidak terlalu besar, tapi paling nggak plafonnya Prudential juga oke kok. Waktu itu 3M tahu 1 tahun. Gitu loh. Jadi saya ngomongnya seperti itu. Jadi maksudnya kalau dia mau perbandingan ke sana, saya juga nggak tahu isinya apa. Tapi saya bilang balik lagi ke orangnya, kamu mau bayar 3 juta dengan dapat ini semua, sebenarnya apakah kepake? Gitu ya. Untuk sekarang ini loh ya. Nah, sampai saya belum bisa lihat polis, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bilang itu, 750 dibandingkan 3 juta. Ya jauh. Gitu ya. Kalau masalah plafon, ya memang mungkin di sana berapa puluh M ya. Di sini cuma 3M. Tapi selama saya mengikuti asuransi dari tahun 2017 atau 2016 saya lupa, saya tidak pernah pakai sebanyak itu setiap tahun gitu ya. Paling tidak kalau kamu beli di sini tradisional, suatu saat kamu mau tutup, kamu mau misalnya kamu mau tutup merasa di sana lebih bagus, ya aku juga nggak ngelarang gitu loh. Intinya sekarang ini kamu mampunya bayar berapa? Kalau kamu mampu bayar 3 juta, oke, kamu ikut ke sana enggak apa-apa. Saya mau ngitungkan punyamu di Prudent 3 juta pun bisa. Tak masukkan kritis, jiwa apa tak masukkan di situ gitu loh. Kalau mau ya enggak apa-apa gitu loh. Saya Prudential juga bisa. Enggak lah Mer,
apa? Aku nggak mau bayar 3 juta. Dia jawab gitu. Ya sudah, akhirnya closing tanpa perdebatan yang terlalu gimana-gimana gitu. Gitu sih. Oke. Itu berarti posisi di sana plafonnya jauh lebih tinggi, Ya. makanya preminya mahal. Iya, mungkin. Dan mungkin saya nggak lihat, makanya saya nggak bilang. Iya. Mungkin ada apa-apa juga gitu loh di dalamnya yang saya nggak tahu gitu loh. Jadi ya nggak bisa ngomong saya juga. Iya. Pokoknya intinya yang ada di depan mata saya apa? Preminya ini loh sudah berbanding jauh gitu loh. Dan kamu di sini juga mau apa? Ada fiturnya di sini. Memang plafonnya sedikit, lebih sedikit. Tapi 3M tuh ya nggak sedikit loh. Setiap tahun kan refill terus setiap tahun gitu loh. Dan punya plafon 12M kan? Iya. Ya, plafon gabungannya 12M. Ya, gabungan. Oke gitu loh, Gap. Ya sama nyebut nama ya sudah gitu. Jadi saya ya ngomongnya gitulah. Oke. Ya. Iya. Tapi sekarang kalau ceritanya ini saya nasabah agent saya itu pernah prospek juga kasusnya sama sih. Tapi ini yang di asuransi lain itu malah fiturnya hampir sama, tapi preminya lebih murah sih. Oh, preminya lebih murah. Ya, dan itu singkat cerita Akhirnya? sudah panjang, sudah hampir 1 bulan kan banding-bandingkan sana sini. Singkat cerita nasabahnya ngambil di sana. Oh gitu. Ya. Soalnya lebih murah. Soalnya lebih murah. Nah, gimana nih kalau ada nasabah seperti itu? Mungkin ada tipsnya sih. Maksudnya nasabah yang banding-bandingkan dan ternyata di sana lebih murah. Maksudnya gimana cara edukasinya? Itu singkat cerita di sana lebih murah dan plafonnya lebih tinggi. Oh gitu. Iya. Jadi di sini kan 3M ya. Di sana itu plafonnya 7M. Dan fiturnya katanya lebih lengkap. Oke. Gitu. Nah, kalau gitu gimana sih? Saya pernah ada kejadian, ini kejadian nyata, dia sudah ikut kesehatan di yang merah itu ya. Bukan. M, yang depannya M. Ya, itu ya. Yang M, tahu ya teman-teman ya. M ya. Depannya M. Terus habis itu lebih murah jauh, lebih murah jauh. Sebut merek nggak apa ya? Nggak lengkap kok, saya cuma depan. Oke. Nggak apa-apa ya. Gak ada wartawan di sini. Jadi waktu itu ya ini juga cerita semua ya mujizat Tuhan lah. Jadi dia teman gereja saya. Ini cerita nyata. Dia sudah punya polis lengkap semua. Jiwa, kritis, kesehatan sudah punya lengkap. Dia komen saya di Instagram. Ya salah satu saya biasanya juga saya tidak sering, cuman beberapa kali saya upload di Instagram. Dan juga bukan kebetulan kok dia lihat, padahal dia jarang online Instagram. Nah ini semua Tuhan ya. Nah pada waktu itu dia lihat, tiba-tiba waktu dia lihat dia WA saya, Mer kamu sekarang kerja asuransi dah? Habis itu, oh iya C, oh iya, terus mari gitu, saya tidak lanjut, iya C, saya sekarang kerja asuransi, oh enggak apa-apa Mer, enggak apa-apa, mari gitu, dia ngajak saya, ayo Mer, anak-anak sudah lama nggak pergi, ya udah pergi, dia yang ngajak saya, oke, dia juga yang wanti-wanti saya, Mer waktu ketemu aku coba tawari asuransi ya. Habis itu closing saya bulan Februari 290 juta dari satu keluarga. Dari yang awalnya bilang aku coba tawari asuransi lah ya. Oke. Ya, iya C, enggak lah C, masuk pergi cuman mau nawari asuransi begitu. Ya oke Mer, janjian ya gini. Oke, sudah janjian. Habis itu pada waktu ketemu, tapi saya sudah siap-siap loh. Polis wis tak print. Saya minta tolong kantor, print saya sudah bawa, tapi tak gulung. Saya enggak berani buka. Saya bawa tas kecil tak taruh di dalam gitu. Terus habis itu waktu itu tapi sempat saya bilang, C, iya saya tidak nawari, tapi nanti aku ngomong sedikit enggak apa-apa toh C. Iya enggak apa-apa Mer, enggak apa-apa. Tapi aku udah beli loh ya. Aku sudah punya lengkap. Oke. Pada waktu itu saya tidak beda polis juga. Ya habis itu saya bawa, saya gulung dalam tas itu. Habis itu tak bawa terus, tas saya kecil gini tapi saya bawa tentengan. Habis itu enggak tahu mungkin dia kerasa ya itu mungkin sentuhan tangan Tuhan juga ya pasti. Tiba-tiba dia yang tanya, itu apa Mer, Bu, gulung-gulung itu? Bisa nerawang ini ya? Iya, nggak tahu saya. Gulung-gulung kan mencungkul gitu loh. Memang saya sengaja, tasnya kecil, kayak paper bag, taruh ini, mencungkul gitu. Nah, itu apa Mer kamu bawa? Gitu. Habis itu bilang, oh enggak aja itu loh, polis. Maksudnya ini ilustrasi. Oh, terus habis itu nggak lanjut. Dia sungkan dong, maksud aku mau ngomong ilustrasi sih buat Cece enggak. Diem aja sudah. Selama jalan dia cuma tanya, itu apa? Ilustrasi. Oke, terus kita jalan ngantar anak-anak ke Cikmang main. Oke, duduklah kita di tempat kopi. Tasnya tak taruh di meja. Tidak ada maksud loh. Tidak ada maksud. Memang kecil, tak taruh di meja gitu. Habis itu dia bilang, apa sih Mer, ilustrasi apa? Oh, asuransi C gitu. Loh, enggak apa-apa, aku bukan nganu CC kok, aku bilang gitu. Habis itu dia bilang, loh enggak apa-apa. Ini apa sih? Kritis. Waktu itu saya bikinkan kritis untuk CC ini. Karena dia bilang,
aku ini wis punya jiwa-jiwa punya kesehatan. Memang sengaja tak prino kritis, karena dia tidak nyebut kritis. Jadi waktu itu saya bawa kritis. Duduklah kita di fore kalau nggak salah. Habis itu saya buka ilustrasinya. Ya apa sih Mer? Itu tuh kritis tuh ya apa sih? Katanya Pruden itu kritis itu harus yang stadium gini. Oh enggak C, saya bilang ini loh. Sudah tak prino juga tabel penyakit-penyakit itu ya. Tabelnya penyakit-penyakit saya sudah print. Dia lihat semua, gitu. Dia lihat semua sambil saya ngomong gini. Ya tetap kita harus ada edukasi lah ya. Tetap kita juga harus ngerti apa yang kita jual gitu ya. Jadi nggak sembarang ngomong gini. Jadi saya juga terangkan ke dia, ini loh C, bagi dia kritis nggak perlu, karena ini termasuk orang dia bisa beli polis 290 juta, seharusnya dia juga orang cukup. Ya saya tahu dia orang cukup gitu. Jadi mungkin bagi dia kalau kritis kan saya pasti masih punya ya apa, dia mungkin nggak butuh gitu. Tapi ya itu dengan kasih karunia Tuhan saya jelaskan seperti itu. Dia bilang, wis Mer, gak apa-apa wis Mer. Kritis beli dikit-dikit aja lah, buat aku ambek koko berapa, tak hitung no. Akhirnya dia beli kritis yang seharusnya dia bilang, Mer, anakku perlu kritis nggak? Masih kecil, anaknya tuh kalau nggak salah masih umur 8. Biasanya sebagai teman dia bilang, sebenarnya nggak perlu lah, sudah punya kesehatan kan. Nggak perlu C, ngapain, namanya Catherine anaknya. C nggak perlu lah Catherine beli kritis. Habis itu, wes nggak apa-apa Mer, buat apa? Buat pegangan lah. Kalau kritis dia bilang gitu, buat pegangan. Akhirnya hari itu juga, saat itu juga yang saya tidak bermaksud apa-apa, closing kritis 3 orang. Mari gitu dia tanya, buka omongan, kesehatan. Habis itu, loh Mer, kesehatanku itu loh ya, D ini, DM ini. Apa aja? Nanti kamu besok ke rumahku, lihat no, aku kok sanksi ya, mbak punya aku M itu. Lek tak pindah bisa tak? Lo punya ECC apa? Ojo dipindah-pindah gampang-gampang. Maksudnya lek kesehatan enggak apa-apa lah di situ pikirku wis kok usah dipindah lek kesehatan kan. Atau kamu menambah jiwa kritis ya enggak apa-apa. Lek kesehatan tak biarkan di situ memang. Tapi besoknya saya ke rumahnya suruh bedah polis, suruh dilihat ternyata punyanya dia itu yang satu nama satu keluarga. Iya, closing keluarga. Nah, dari situ saya ngomong, ya enggak bisa kalau ini satu, misalnya nanti satu sudah klaim, nanti ini nyambung semua inti nih. Dari situ akhirnya, terbuka. Akhirnya kesehatan 3-3 ikut prudensial. Habis itu kesehatan ikut prudensial, besoknya lagi dia bilang, Mer, aku ini bingung. Aku ini disuruh bayar tiap tahun tuh sak gini. Terus katanya itu nanti cairnya sak gini-segini di tahun segini. Nah, namanya orang awam dia nggak bisa jelas toh. Terus saya datang lagi ke rumahnya. Saya bedah polisnya lagi yang tentang jiwa. Aku nggak tahu itu produk apa kok dia bilang ini. Tapi saya bedah, harusnya saya bilang, loh C, kalau misalnya memang cair di tahun ini tuh harusnya ada tulisannya. Tapi di dalam polis itu nggak ada. Cairnya ke tahun berapa itu nggak ada gitu loh. Nah Cece itu diomongi apa? Aku diomongi gini Mer. Wes aku pusing wes. Gini wes Mer, aku tak nambah jiwa. Nambah jiwa padahal mek 1M. Anaknya diberikan loh. Tak bilangi malah tak tegur. C, anak-anak kenapa kok dibeli? No, gak usah lah, anak kecil gak usah gitu loh. Gak apa-apa, tak beli no sekalian lah anakku, ben gak ribet. Jadi nanti tolong ya bener no. Jadi saya di rumah itu tak punyanya dia itu saya benerin satu-satu. Ini jiwa berapa M, kesehatan, terus kritis berapa M, terus berapa bulan lalu ini nambah lagi jiwa. Anaknya ditambahi lagi, saya sudah bilang anaknya enggak usah, tambahi lagi. Jadi ini ya itu yang saya bilang bahwa di dunia ini intinya nggak ada kata apa ya? Iya, pokoknya intinya jangan apa? Intinya segala sesuatu kita harus awali dengan doa. Itu harus ya, apapun keyakinan kita harus awali dengan doa. Saya percaya Tuhan yang tuntun gitu ya. Kita ketemu dengan orang ini kita ditolak, itu bukan karena kita nggak bisa, bukan karena kita ini apa namanya dia enggak butuh, bukan, mungkin belum waktunya gitu ya, belum waktunya, enggak apa-apa, nanti ketemu yang lain lagi gitu ya. Nanti pada saatnya, pada suatu saat dia beli pun enggak lewat kita, enggak apa-apa. Saya yakin dan percaya, saya pernah mengalami di sini, pernah juga teman saya. Enggak, saya sudah ngomong panjang lebar, pernah. Enggak tiap kali saya ngomong kan kayak enak ya, ini ketemu gini-gini. Enggak, saya juga pernah ngomong sudah sampai capek, enggak closing sama saya. Closing sama orang lain, enggak apa-apa, mungkin dia belum trust ke saya, enggak apa-apa, gitu ya. Saya enggak mau orang beli karena sungkan, gitu. Saya enggak mau benar-benar kayak, ayo bantu aku, enggak mau. Dari dulu saya enggak mau, saya mau kamu benar-benar tahu bahwa ini produk kamu perlu, dan kamu trust saya, bahwa saya bisa tanggung jawab bantu kamu nanti untuk proses klaim, gitu. Jadi, ya itu tadi, saya enggak mau teman saya beli karena sungkan itu tadi, karena nanti sungkan suatu saat bisa lapse loh. Pasti karena sungkan gitu ya, suatu saat nanti bukan karena dia trust kita, bukan karena dia
tahu edukasi tentang produknya, tapi karena dia sungkan, banyak kejadian akhirnya tengah jalan lapse. Gitu. Kita mau yang panjang ya, atau mau yang kayak gitu, cuma dia mau bantu kita. Karena kebanyakan kalau yang dia cuma mau bantu kita, nggak lama, bantu aja bener. 3 bulan bayar lapse, atau 1 tahun bayar lapse. Gitu kan nggak enak ya. Jadi nggak apa-apa, prosesnya mungkin lebih panjang. Tapi paling nggak dia benar-benar, dan puji Tuhan, yang nasabah yang ikut ke saya, semuanya tanpa disuruh bayar, mereka yang bayar-bayar sendiri. Nggak, ya puji Tuhan belum ada yang lapse lah ya, nggak ada yang lapse gitu. Jadi persistensinya oke gitu ya. Semua karena Tuhan. Jadi ya itulah. Jadi saya nggak pernah kayak enggak beli di saya, enggak apa-apa. Karena itu yang saya terapkan dari dulu. Bukan pada waktu di insurance saja. Enggak beli, enggak apa-apa. Yang penting kamu punya untuk kamu. Karena enggak punya, soro. Saya ini kalau waktu itu enggak dibantu prudensial, keluar 450 juta korek. Itu kan National Hospital kan reimburse ya. Saya cerita. Itu reimburse, saya reimburse geredek kartu kredit banyak loh saya. Kan di reimburse. Itu National Hospital kan pada waktu itu tahun 2021 sudah enggak kerjasama dengan Pruden ya. Jadi waktu itu saya mengalami gimana susahnya ini bayar rumah sakit, gitu ya. Saya cuma punya uang tunai mungkin sekitar 50 juta, gitu ya. Punya uang tunai sekitar 50 juta, terus sisanya saya geredek kartu kredit. Dengan sambil proses itu, reimburse itu tadi, NH itu. Dan itu pun ketar-ketir, karena apa? Saya ada salah ngomong di dokter, kalau nggak salah waktu itu saya ada salah ngomong, terus habis itu ditinjau ulang ya kalau nggak salah ya. Iya, ditinjau ulang kalau nggak salah, karena saya baru ikut tahun berapa, saya ngomong sering itu sakit kayak waktu datang bulan itu memang saya sering sakit perut. Nah itu saya salah ngomong ke dokter. Saya mulai sakit perut datang bulan itu sudah dari tahun berapa? Dicek ternyata saya baru ikut tahun 2016 atau 17. Saya ngomong itu kalau nggak salah, oh ya saya sudah rasa 8 tahun lalu kalau nggak salah. Nah itu. Tapi akhirnya ditinjau ulang, puji Tuhan cair semua, Prumetnya cair, apa semua cair. Jadi ya intinya kalau nggak punya, meskipun punya uang pun, ngeluar 450 juta ya eman. Gitu loh. Jadi saya bilang sama teman-teman saya bahwa nggak eman tak keluar 450 juta itu bisa buat beli mobil apa rumah kecil-kecil apartemen gitu loh. Ini buat bayar rumah sakit kan eman. Saya ada kasih contoh juga, teman saya barusan suaminya anti asuransi ya. Terus suaminya anti asuransi, nggak mau karena dulu pernah dikecewakan asuransi. Ini barusan kejadian, dia klaim usus buntu barusan di Mitra. Kemarin baru 3 hari lalu saya uruskan klaim cair. Habis itu dia bilang, istrinya bilang, buat no aja, diem, saya yang bayar, enggak apa-apa. Karena istrinya saya edukasi, gitu loh ya. Saya edukasi, saya bilang, kamu enggak repot. Jadi saya intinya mengedukasi dulu, sampai dia itu dapat soronya gitu loh, ngerti ya? Sampai gimana ya, saya mau ngomong itu, saya kalau mengedukasi nasabah itu sampai dia itu merasakan sisi enggak enaknya dari enggak bisa bayar rumah sakit. Karena itu yang saya rasakan gitu loh. Saya bukan ngarang-ngarang cerita gitu loh. Saya kalau enggak punya uang itu, enggak dari asuransi, ya nangis loh 450 juta. Saya selalu ngomong gitu. Sekarang saya ngomong sama itu. Jadi suaminya enggak mau, tapi karena istrinya saya sudah edukasi, akhirnya istrinya bisa memutuskan sendiri, dibelikan sendiri, bahkan enggak kesehatan sama jiwa, gitu ya. Jiwa dia sudah wanti-wanti sama saya. Ketemu sama dia, akhirnya dia curhat. Iya, ko ini misalnya ko Erwin ini loh, dia itu loh ada utang ini. Nah, dari situ saya jadikan story gini loh. Kalau misalnya suatu saat enggak ngomong tiba-tiba tutup usia dalam keadaan suami banyak hutang sini, yang ditagih kamu loh, Pon, saya bilang gitu. Yang ditagih kamu loh, Pon. Suaminya sudah tutup usia gitu loh. Kamu enggak mau prepare gitu loh untuk belikan. Kak apa aja beli tanpa tahu suami. Loh ya terserah kamu. Bukan aku ngajari elek loh ya, tanpa sepengetahuan suami, cuman kamu merasa ini kamu butuh enggak? Kalau suami saya enggak setuju, saya belikan sendiri enggak apa-apa gitu loh. Karena kita harus edukasi suami itu pelan-pelan. Karena mungkin takut dibelikan jiwa, dipikir dongak no mati gitu ya mungkin ya. Jadi ya akhirnya singkat cerita dia akhirnya beli tanpa sepengetahuan suaminya. Terus kemarin tiba-tiba dia klaim sakit perut, panas. Terus habis itu dia bilang, baru ikut bulan Januari 2022 ya. Habis itu dia klaim, dia tanya, loh ini belum setahun loh. Iya belum setahun. Masuk noai gitu. Terus aku takut misalnya ini, pokoknya kamu tak kasih tahu, ini ada ini, sing tabel penyakit yang enggak boleh
klaim selama 1 tahun, yes pokoknya nanti, tapi enggak lah cek kayak enggak ini, ya wis masuk no dulu aja, masuk sakit enggak boleh masuk no dulu aja, masuk no IGD dan lain-lain, oke, akhirnya masuk ternyata dia usus buntu kan cair. Nah, habis itu singkat cerita dari situ akhirnya sekarang suaminya tahu ternyata dibelikan kesehatan, malah bersyukur. Kemarin habis 74 juta. Padahal baru ikut Januari ya. Berarti preminya 1 juta per bulan. Berarti sekitar baru bayar 10 juta, di cover 74 juta. Jadi dia dari itu akhirnya upgrade Singapura. Cuman karena baru klaim, kayaknya ini mungkin belum bisa. Nggak bisa, bukan mungkin ya, pasti nggak bisa kayaknya ya. Belum bisa. Nah, akhirnya karena saya sudah bilang sama yang istrinya, kayaknya nggak bisa punya Eko Albert ini nggak bisa. Punyamu dulu aja. Aku bilang gitu, punyamu dulu nggak mau di-upgrade dulu dah. Mumpung masih sehat. Jadi kita ini menggunakan suatu harusnya bisa tahu peluang lah ya, bisa tahu peluang gimana caranya kita bisa tahu peluang. Jadi dari ini akhirnya saya nawarin istrinya, ini mumpung kamu masih sehat, jangan berpikiran bahwa masih sehat nggak perlu upgrade. Salah. Kalau masih sehat upgrade dulu. Karena nanti kalau sudah ada klaim, sudah ada sakit, malah upgrade susah. Akhirnya dia upgrade istrinya sampai Singapura. Terus habis itu anak-anak dia tanya, anak-anak belum perlu lah. Satu-satu lah, saya malah bilang gitu. Kamu dulu aja, karena sebagai orang tua. Gitu ya. Ya sudah, akhirnya dia dulu upgrade. Terus habis itu suaminya sampai sekarang belum tahu yang jiwa. Gitu. Belum tahu, dia enggak mau ngomong yang jiwa. Tapi dia mau nambahkan suaminya jiwa, tapi belum. Yang baru ini dia upgrade dulu ke Singapura. Itu sih. Ya. Oke, luar biasa ya. Jadi sekeluarga semua langsung ngambil ya, secara bertahap. Oke, C mau tanya kalau untuk pernah jualan asuransi pendidikan yang perlu cerah? Pendidikan nggak pernah? Belum pernah. Tapi saya sudah pernah nawarin ke yang closing 290 juta itu loh, perlu cerah. Dia bandingkan dengan bunga. Nggak nyampe lah, nggak bisa, bunga deposito lebih besar daripada perlu cerah. Cuman hitungannya nggak seperti itu, saya bilang. Tapi dia enggak mau. Dia enggak mau, Mer. Nah, saya bilang, oke, C, enggak mau. Ya, misalnya mau cuan ya, harusnya jiwa, beli segini dapat segini. Atau kritis kalau enggak mau, gitu loh. Kritis beli segini tetap lebih cuan kritis. Memang ya daripada cerah loh ya. Gitu loh. Tapi kan cerah ini beda apa ya? Beda manfaat. Ya. Gitu loh. Ini kan untuk pendidikan gitu loh. Ya, dia merasa pendidikan aku bisa bayari dewek pendidikan anakku. Ya sudah. Gitu. Jadi singkat cerita belum pernah jual cerah, cuman sudah pernah mengajukan ditolak gitu. Oke. Terus yang tadi Cece pas ketemu itu kan sudah langsung tahu buatkan kritis. Itu berarti fact findingnya pas kapan sih? Pas chatting yang dia kontak di IG itu? Ya, bukan di IG. Waktu itu kan WA. Habis dia ngotak di IG, sudah selesai, pembicaraan selesai, dia WA karena mau ngajak saya pergi kan. Pada waktu itu dia bilang, dia sudah wanti-wanti kan yang saya bilang, aku enggak mau mbok tawari asuransi. Iya, Ce, enggak tak tawari. Lek boleh tahu Cece ini punya apa? Gitu loh. Cece beli apa toh? Gitu. Aku punya kesehatan merah mbak ini loh, jiwa ini gini-gini. Oh alah, loh Ce, belum ada kritis ya? Gitu, no memangnya. Saya gitu kan, belum ada kritis ya? Oh, iku kritis. Ya, dia enggak tahu sebenarnya. Jadi banyak nasabah di sini yang belum tahu sebenarnya manfaat dari masing-masing produk gitu loh. Yang saya bisa ambil adalah dari beberapa nasabah ini, sebenarnya mereka ini belum teredukasi dengan benar bahwa produk ini itu manfaatnya apa, produk ini manfaatnya apa. Mereka hanya tahu garis besarnya adalah kesehatan dan jiwa, itu aja ya. Yang banyak selama ini kesehatan dan jiwa. Kritis itu dia nggak ngerti apa sih maksudnya kritis. Nah, pada waktu saya tanya, kritis belum punya? Belum. Oh ya wes, oke C. Nanti ya coba pas ketemu apa namanya tak ajak Cece, coba tak ajak ngomong, tak kasih tahu ini itu ini. Gak apa-apa Mer, tapi aku gak ngambil loh ya. Ya itu tadi. Tapi memang saya ngomong dulu. Punya apa gitu. Tapi sekedar tanya punya apa. Oke. Ya. Jadi begitu ceritanya ya sih ya. Ya, gitu. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Oke, silakan Ko Andri. Oke, Mary, terima kasih sharingnya ya. Begitu menginspirasi kami semua. Kalau dilihat dari perjalanan karirmu, setelah kamu full time, 1 tahun kemudian promosi. Ya, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa arti terpenting menjadi seorang AAD bagi Mary? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caramu membuat timetable
Karena kalau dilihat usiamu, paling anakmu ini banter-banter SMP, ya. Paling banter ya. Kamu seorang ibu, seorang istri, seorang agent yang sedang ingin mengejar AAD, tentunya banyak hal yang harus kamu lakukan. Untuk mengejar AAD aja kamu harus prospek, produksi pribadi, recruiting, training, ya, coaching, mentoring dan sebagainya. Kemudian kamu harus bertugas sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anakmu. Nah, yang aku ingin tahu timetable seperti apa yang kamu kerjakan. Oke, thank you ya, Mary. Ya, thank you, Bu. Jadi pertanyaan yang pertama adalah yang akhirnya membuat saya sampai klik untuk mengejar AAD, itu ya, Bu ya. Dalam beberapa bulan itu. Jadi memang ya puji Tuhan waktu itu setelah saya sakit 2021 awal, itu sebenarnya saya tidak langsung klik juga. Saya barusan benar-benar full time itu bulan Juliku. Jadi bulan Juli sampai Desember itu saya puji Tuhan sampai bulan Juli, dari bulan Juli sampai Desember itu puji Tuhan AAD. Nah, timetable-nya adalah gini. Secara garis besar, saya bersyukurnya adalah pekerjaan saya dulu di properti hampir-hampir sama. Yang tidak sama adalah di sini saya bangun tim. Kalau yang di tempat dulu sama jualan gitu. Jadi basic saya mungkin selama 10 tahun marketing properti masih ada nempel gitu kode saya. Jadi hanya yang dijual berbeda gitu. Jadi pada waktu saya mengejar AAD selama beberapa bulan itu yaitu tadi mungkin seperti saya sudah sharing tadi. Jadi saya mendekati orang-orang, tapi orang-orang yang sudah dekat dengan saya, dan itu pun saya tidak langsung yaitu tadi Bu, saya pendekatan. Jadi dari 6 bulan itu saya hanya pendekatan beberapa orang. Jadi 6 bulan itu di waktu bagi saya singkat, tapi juga ketemu orang juga sangat singkat. Tapi dari satu orang itu saya intinya menawarkannya itu kayak beli kesehatan gini itu loh. Dari situ mulai saya cepat, karena kan apalagi yang tahun lalu 300 juta sudah jadi ya. Jadi pada waktu itu satu keluarga aja bisa saya 75 juta. Habis itu ada lagi teman saya ini. Jadi memang pada waktu saya intensnya bukan untuk mengejar orang baru, tapi saya mengejar orang-orang yang sudah lama dan kenal dekat dengan saya. Jadi strategi saya adalah dalam beberapa bulan ini saya tidak mengejar orang baru. Karena untuk mengejar orang baru, dia mengenal saya pertama kali, mengenal saya itu butuh loading, butuh beberapa waktu, dan itu tidak gampang. Iya kalau trust, kalau tidak trust, percuma. Saya merasa buang waktu. Jadi selama beberapa bulan ini, memang saya mendekati orang-orang yang sudah dekat dengan saya, paling tidak dia tahu kinerja saya di properti, dan sudah dekat. Paling tidak, dia tahu kinerja saya juga pasti seperti ini di asuransi, gitu, puji Tuhan. Jadi dalam beberapa bulan ini, itu yang saya lakukan. Nah, apakah menjawab kok yang pertama? Yang tentang timetable, ya betul. Jadi tentang timetable ini kemarin juga di agensi lain saya ditanyakan bahwa gimana cara kan apalagi anaknya kecil-kecil. Anak saya belum SMP kok, masih paling besar kelas 5. Kelas 5 sama kelas 4. Cewek-cewek. Nah, ini salah satu juga yang saya bilang bahwa saya bersyukur. Mungkin banyak orang di luar sana yang tinggal dengan mertua tidak cocok. Saya salah satu orang yang saya bersyukur saya tinggal dengan mertua, gitu ya. Saya tinggal dengan mertua dan jujur saya dari dulu dari kerja properti saya pasti keliaran di luar. Itu sudah pasti saya keliaran di luar, nyari tanah dijual, ditelepon apa. Jadi memang dari dulu bahkan dari anak saya kecil saya sudah keliaran di luar, gitu. Dan puji Tuhan, saya bersyukur saya punya mertua yang baik. Jadi waktu itu anak-anak saya ada pembantu memang, tapi tanpa mertua kita tidak bisa percaya pembantu. Dan nggak ada kata kebetulan, saya tinggal dengan mertua dan anak saya titipkan dengan mertua. Jadi pagi saya keluar, jadi pada waktu saya mengejar AAD itu, seperti yang saya sudah lakukan sebelum-sebelumnya waktu saya kerja di properti, itu yang saya lakukan sampai sekarang. Jadi pada waktu saya mau mengejar AAD itu, timetable-nya adalah pagi tetap saya keluar. Jadi gini, saya merasa kalau saya di rumah saya tidak produktif. Saya merasa keluar aja, meskipun tidak tahu mau kemana. Gitu loh. Saya ini kadang-kadang
Pokoknya bangun pagi. Saya puji Tuhan bisa bangun jam 5 pagi. Jam 5 pagi, timetable saya habis jam 5. Seberapa malamnya pun saya tidur, saya pasti bangun jam 5 pagi, saya berdoa. Puji Tuhan. Dan beberapa nasabah saya juga Tuhan kirimkan melalui teman-teman saya yang di doa pagi. Jadi saya tiap jam 5 pagi saya berdoa, sampai ada acara doa pagi memang sampai jam 6. Habis itu puji Tuhan dikasih kesempatan sama Tuhan, saya baca Alkitab sampai jam itu. Jam 7 baru saya mulai mandi-mandi, saya olahraga. Ada beberapa hari saya olahraga. Terus habis itu setelah olahraga, habis itu pulang selesai bersih-bersih, anak-anak sudah pergi kan. Jadi waktu saya baca firman, saya ngantar anak-anak sekolah. Ngantar anak-anak sekolah sudah selesai, saya berangkat olahraga. Berangkat olahraga, saya pulang, saya mandi-mandi, saya keluar. Keluar tanpa tujuan sebenarnya. Enggak tahu. Tapi ketika saya keluar, pengetahuan kita jadi lebih terbuka daripada kita di rumah. Itu ya. Jadi saya jalan ke sini, tiba-tiba moro-moro ada hikmat gitu. Oh iya, aku chat ini gitu. Enggak tahu. Maksudnya semua itu intinya gini, intinya kalau kita belum punya plan apa-apa, lebih baik keluar rumah, enggak apa-apa. Keluar rumah, karena itu yang saya lakukan dari dulu saya properti. Saya juga terapkan di asuransi. Saya tetap keluar. Enggak tahu itu saya mau ketemu teman saya, enggak tahu itu saya ketemu siapa, enggak tahu itu nanti saya ketemu siapa. Pada waktu ketemu teman saya pun saya tidak berencana untuk edukasi asuransi, malah akhirnya bisa tak serempet asuransi. Padahal awalnya cuma molans misalnya di Madam Chang gitu. Kamu di mana? Molans. Nganggur. Jadi sering kali ya saya keluar tiba-tiba WA teman saya. Karena saya enggak bisa menerapkan yang aku mau datang ke rumahmu, aku lagi lewat rumahmu, kebetulan pas di sini, aku tak ke rumahmu ya. Itu enggak bisa, saya enggak pernah bisa menerapkan itu, enggak tahu. Tapi kalau tak ajak keluar, bisa. Gitu. Kalau tak samperi rumah, selalu bilang, aku enggak di rumah. Gitu. Jadi saya enggak bisa pakai yang prinsip ini, enggak bisa. Jadi saya pakainya adalah saya tanya, kamu di mana? Oh, aku lagi nganter anak, nganggur ta? Makan sih yuk, lunch gitu. Enggak ada pikiran sama sekali sebenarnya. Cuman saya mau menyibukkan diri gitu ya. Nah, tapi dari situ waktu saya cuman makan pentol aja di Madam Chang, bisa ngomong, bisa keluar omongan, bisa keluar ilustrasi, meskipun tidak langsung deal di tempat itu gitu. Nah, dari situ ada bahan saya untuk follow up hari berikutnya. Ada bahan saya untuk follow up hari berikutnya. Itu ya dari sesuatu yang kita tidak planning hari itu gitu loh. Jadi yang saya tangkap adalah bahwa mengalir aja. Berdoa mengalir sama Tuhan. Tuhan yang tuntun kita kemana. Saya percaya bahwa kita di sini masing-masing sudah Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Jadi saya percaya saya kalau keluar enggak ada yang ditemui pun enggak apa-apa. Enggak setiap hari saya keluar saya ada temui orang, enggak ada. Kadang ya cuma di jalan gitu, kadang-kadang chat orang juga enggak dibales. Kadang-kadang ya enggak ada diajak ketemuan ya enggak apa-apa, pulang ke rumah, tetap bersyukur. Besok gitu lagi, keluar lagi. Seperti itu timetable saya. Gitu, puji Tuhan. Terjawab kok? Thank you. Ya, thank you. Oke. Saya mau tanya, Mary. Ya, ya. Mary kan background-nya properti berarti ya. Nah, saya juga punya agen, dia background-nya properti. Ya. Nah, kira-kira Mary punya saran apa buat seorang agen properti supaya bisa berhasil nyebrang menjadi seorang agen asuransi. Nah, ini kira-kira Mary punya saran apa? Maksud saya saran itu seperti ini. Bedanya apa? Dan supaya mereka ini bisa berhasil berubah menjadi seorang agen asuransi, itu apa yang harus dilakukan? Nah, gitu ya. Thank you. Thank you. Nah, ini juga sedang saya terapkan di teman saya, agen properti. Jadi, saya berusaha, karena ini pengalaman saya pribadi. Yang membuat saya akhirnya terjun di insurance adalah di properti tidak ada tim. Tidak ada tim yang seperti di Prudential. Jujur aja, kemarin ada salah satu agensi yang tanya, kenapa Mary kok milih Prudential? Padahal kalau mau bikin tim sebenarnya di MLM lain, produk lain itu banyak. MLM kesehatan apa. Terus saya jelaskan, jujur, sebelum saya memilih asuransi, sebelum saya memilih Prudential, saya pernah mencoba bergabung di yang depannya N. Ya, yang mungkin sekarang lagi menawarkan produk kurus-kurus itu ya. Jadi N itu. Nah, kita juga gini, kita mau menceburkan
di suatu perusahaan, di suatu company, saya juga mempelajari gimana caranya dari sini dapat pendapatan ini. Saya tidak langsung gini. Kalau saya mau langsung terjun, harusnya dari waktu itu Novi saya sudah langsung terjun. Tapi kan saya masih menimbang-nimbang ya. Nah, pada waktu itu saya, dan ini yang tidak didapatkan di MLM lain ya, yang waktu itu adalah bahwa gini, kalau yang di N itu setiap bulan karena teman saya yang agent properti ini kok, dia juga join di kesehatan ini ya, kesehatan ini juga. Dia merasa susah dan dia sudah langsung beranggapan bahwa prudensial sama aja. Seperti ini, kayak tiap bulan nutup, betul belanja. Nah, itu yang saya rasakan. Kalau saya tidak nutup, achievement saya hilang, balik lagi dari nol bulan depan gitu. Nah, dan itu yang saya coba ngomong ke dia gitu ya. Dan saya bilang kelebihannya AAD daripada agent adalah ya otomatis saya cerita bahwa ada 45% tambahan ketika kita menjadi AAD. Itu juga yang saya kejar. Kenapa saya mau jadi AAD? Karena ada tambahan 45% dari komisi agent. Nah, itu yang di tempat lain nggak ada. Jangankan tambahan OR itu tadi. Lawang tiap bulan tetap harus jual produk gitu loh. Nah, kalau yang dari properti, kenapa harus ke prudensial? Ya properti itu tidak bisa diturunkan ke anak-anak juga. Gitu. Prudensial bisa diwariskan. Properti tidak bisa. Saya harus jualan terus tiap bulan. Saya harus jualan terus tiap tahun gitu. Kalau enggak jualan, enggak makan, istilahnya seperti itu. Tapi kalau dari prudensial, meskipun memang saya ini belum pinter-pinter amat ngasih hitungan, tapi paling enggak saya tunjukkan, ini loh moro-moro aku ditransfer segini. Ini agen properti. Lah, properti, terus mari cair komisi ya sudah selesai. Enggak ada tambahan. Moro-moro pruden ini moro-moro ada bonus ini, memang saya bukan orang admin yang pinter ngitung, cuman dari situ saya buktikan bahwa ini loh ada tambahan ini dari asuransi, bonus ini. Yang sebenarnya saya juga tidak bisa menjelaskan secara detail. Cuman kenyataannya ada tambahan di asuransi. Kalau properti komisi sekali cair sudah. Kalau misalnya primary tambahan BLT gitu aja. Jadi ya itu tadi saya jelaskan bahwa di properti tidak bisa diwariskan, dan di properti itu komisi itu ya kita jualan terus, itu yang kedua, kita jualan terus, gak capek tadi, ini CC, saya bilang, gak capek tak kita jualan terus ini. Aku 10 tahun lebih di properti, akhirnya milih asuransi, ya karena itu, aku merasa capek. Loh di asuransi kan ya podo jualan. Iya, gini loh bedanya, di asuransi ya jualan, tapi sebenarnya di asuransi ini kita itu fokusnya bangun tim. Jujur kalau saya, memang tim saya enggak banyak, tim saya cuma beberapa, tapi puji Tuhan semua produksi gitu Bu. Jadi ada yang mau beli ya, kayak yang ini teman-teman saya yang saya tawarin, itu waktu dia beli tak tawari jadi agent. Jadi yang sudah membereskan keluarganya semua, ini adalah agent saya, dan itu produksi semua, enggak ada yang nol gitu, enggak ada yang cuma jadi agent, enggak ada, semuanya produksi. Itu dari yang saya tawar-tawarkan itu. Nah, dari itu yang saya tunjukkan ke teman saya. Saya bilang, ya ini loh yang nggak didapat di properti. Jangan salah. Kadang kita ngomong, kamu jadi agent. Itu jangan pikir lah. Misalnya kita ngomong kayak gitu, kita nggak dapat apa-apa loh. Enggak, kita ini tetap dapat OR 45% dari ini. Oh iya, iya. Itu loh. Yang saya bilang. Berarti alasannya karena kalau di sini kita fokus bangun tim. Betul. Nah, setelah tahu alasannya, kira-kira apakah pola kerja seorang agent properti itu sama dengan pola kerja seorang agen asuransi? Kalau sama, samanya di mana? Kalau beda, bedanya di mana? Beda. Kalau sama, samanya adalah sama-sama jualan. Itu aja. Kalau caranya berbeda. Karena kalau bagi saya, jualan properti, ini dari sisi saya ya. Kalau jualan properti dari sisi saya adalah intinya saya bilang sama teman saya, karena kita sama-sama orang gereja, kita sama-sama orang properti. Ini bukan saya sok rohani, tapi intinya saya bilang sama teman saya bahwa kalau kita kerja di properti, ya kita bantu orang juga sama. Tapi kalau di insurance, kita ini bantu kehidupan orang, gitu ya. Kalau di properti, bantunya ya kita ngasih saran. Tapi kalau di asuransi, kita ini bantu kelangsungan hidup seseorang, gitu. Jadi yang berbeda adalah cara kerja ketika kita explain ke nasabah gitu ya. Jadi kalau di properti enggak ada saya kayak ngomong ini demi kebaikanmu gini-gini. Buat apa beli properti demi kebaikanmu gitu. Kalau asuransi saya bilang ini saya jadi gini ya. Beda sih Bu. Menurut saya beda. Apa yang saya tawarkan sama-sama produk. Sama-sama properti ini polis. Tapi
cara kerja saya untuk ngambil hati, intinya ya, ngambil hatinya itu beda gitu. Karena kalau properti kita jual kayak barang mati, ini barang mati sih memang kertas, tapi gini ya, dari sini kita bukan terkadang seringkali menyelamatkan banyak orang dari uang asuransi itu gitu, dari asuransi. Jadi yaitu kalau Koko tanya cara kerjanya berbeda, yang dijual sama-sama produk, cuman cara sellingnya saya lebih beda, cara ngambil hatinya ke nasabah itu lebih beda gitu. Kalau properti bisa pakai rumus, jadi misalnya gini, tanah tahun ini saya termasuk puji Tuhan, saya termasuk mungkin karena sudah 10 tahun ya. Jadi beberapa banyak klien saya telepon saya, Mer, tanah tahun ini berapa, tanah di sini kira-kira pasaran berapa, tanah sini pasaran berapa, ada rumusnya aku. Jadi tahun ini nanti bisa naik berapa dan naik berapa. Kalau asuransi ya mungkin lah hitungan premi kenaikan memang ada rumusnya. Tapi cara kita selling ke orang, cara saya menawarkan produknya ke orang beda. Kalau properti saya menawarkan bahwa kok di sana tuh pasaran sak gini, nggak bisa kok beli segitu kemahalan, kok harus beli sak gini, ada rumusnya. Tapi kalau asuransi, saya nggak bisa pakai cara rumus. Saya bilang bahwa asuransi ini bisa buat pegangan kita nantinya gitu loh. Seberapa banyaknya uang kita pun, kita tetap butuh asuransi. Alokasikan aja berapa persen lah untuk asuransi. Kalau misalnya tidak mau terlalu berat bayarnya, ya berapa aja, yang penting kamu punya proteksi. Tak hitung no yang kamu bisa. Kalau properti nggak bisa gitu. Jadi beda. Kalau saya ngomong beda. Itu berarti cara presentasinya beda. Oke. Kalau pola pendekatannya, misalkan Cipopel nih ya, Cipopel, kamu mau prospek asuransi ke Cipopel, sama kamu mau jual properti ke Cipopel, pola pendekatannya sama nggak? Beda. Nah, mungkin bisa jelaskan bedanya gimana? Bisa. C, kayak gini ya, properti. Ini properti primary ya, developer gitu misalnya. C, tak broadcast. Saya ini termasuk orang yang jarang broadcast. Ini cara saya ya, cara saya. Kalau mungkin yang aja lain banyak. Saya jarang broadcast. Jadi kalau misalnya saya broadcast, itu berarti saya memang ditujukan ke Cipopel. Jadi saya broadcast ke Cece. Habis itu Cece kan nggak jawab ya. Tapi mungkin Cece merasa aneh, ini kok Mary broadcast, biasanya nggak pernah broadcast. Nah, itu nanti akan saya WA. C, ini loh C, ada ada launching baru. Ya, ini murah gini. Oke. Nah, itu properti aku. Jadi saya langsung to the point. Nah, kalau asuransi, saya malah kalau ada produk baru, saya nggak berani gitu malahan. Tak ajak keluar dulu. Kalau properti terlalu lama kok, kalau saya ajak keluar dulu. Selak propertinya laku kok. Gitu. Jadi kalau properti, saya langsung to the point. Tapi kalau asuransi, nggak bisa. Saya harus dari hati ke hati. C, ayo C, makan C. C, kapan senggangnya? Ayo, makan. Nah, waktu makan itu, baru saya ngomong, C, punya C kapan hari? Oh, ini C baru ya, misalnya. C, misalnya Cici sudah tahu saya agen asuransi ya. C, ini loh, Prudensial ngeluarin produk baru. Nggak apa-apa, nggak usah ambil. Tapi aku cuma kasih edukasi aja. Ini kelebihannya ini proteksi ini, gini, fitur ini. Yang pasti Cici sudah tahu edukasi supaya nanti Cici ditawari asuransi lain. Paling nggak Cici sudah punya pemahaman tentang prudensial toh. Nanti Cici mau pilih mana terserah, nggak apa-apa. Cici sudah punya asuransi apa belum? Misalnya Cici jawab belum, ya wes, nggak apa-apa Cici banding no aja, gitu ya. Banding no aja, yang terbaik untuk Cici, nggak apa-apa. Yang penting Cici ini punya proteksi buat diri sendiri gitu loh. Aku nggak jualan prudensial, saya bukan jualan, maksudnya saya ini tidak menawarkan prudensialnya. Saya menawarkan bahwa ini tuh proteksi yang penting untuk manusia, gitu ya. Jadi paling nggak CC ini kalau punya proteksi tentang asuransi, bukan menyelamatkan, bukan, yang bisa menyelamatkan kita cuma Tuhan. Paling enggak ada proteksi, ada cadangan yang buat kita itu pada saat CC misalnya masuk rumah sakit, misalnya sudah sakit, nanti mikiri bilir rumah sakit, entek piro, biasanya saya ngomong gitu. Aku gak punya asuransi, masuk rumah sakit, bukannya tambah sembuh, tambah sakit, mikir nanti hari ini entek piro, minta billing terus, karena mama saya kejadian beneran, mama saya kena stroke, setiap hari saya ke admin, minta tagihan, setiap hari naik saya pusing, gak bisa mama saya, akhirnya pada waktu itu saya ngeredek kartu kredit untuk mama saya, tak cicil 24 bulan, makanya itu saya merasa bahwa tidak ada asuransi itu susah, gitu. Karena apa? Saya posisi mantu, saya tidak mungkin minta uang ke mertua, saya tidak mungkin menghabiskan uang keluarga dari suami untuk bayari mama saya. Gitu. Jadi tak cicil tiap bulan. Dan puji Tuhan sampai sekarang lunas. Gitu ya. Karena pada waktu itu papa saya dalam keadaan jatuh. Jadi mau adik saya masih kecil. Jadi saya harus bayari mama saya seorang diri. Paling cuma ada orang ngasih sumbangan 5 juta, 10 juta. Waktu itu mama saya pecah pembuluh darah habis 396 juta.
pada waktu tahun 2000 berapa ya, lupa, 2016 kalau nggak salah. Itu saya cicil kartu kredit. Jadi kalau misalnya Koko tanya pendekatan saya, yaitu tak ajak keluar dulu, nggak langsung saya ngomong. Kalau properti saya langsung, kelamaanku, soalnya takutnya nanti sold out. Jadi langsung. Thank you. Nah, teman-teman tolong perhatikan ya. Jadi buat teman-teman yang punya agen properti atau mungkin teman-teman di Zoom yang mungkin background-nya properti ya. Jadi memang pola pendekatan ini berbeda. Jadi pola pendekatan seorang agen properti jangan sampai diadopsi mentah-mentah diterapkan di industri asuransi. Ini sangat berbeda. Ya, kalau dari penjelasannya Mary ini bahwa kalau di properti itu tuh poin. Makanya kita kan juga sering ya dapat broadcast dari agen properti launching klaster baru, primary. Nah, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau asuransi ya kita kalau seperti itu susah ya. Jadi pola itu susah. Jadi kalau punya agen properti, pola kerjanya harus, maksud saya punya agen yang backgroundnya properti, pola kerjanya harus dikasih tahu. Jangan sampai mereka menerapkan pola kerja sebagai agen properti ya. Itu nanti nggak bisa closing, pendekatannya gagal di fit. Oke, thank you ya Mary ya. Oke, teman-teman lain, oh ya, silakan kok. Terima kasih. Saya mau tanya. Ya. Ini 2 pertanyaan simpel ya. Jadi gini, saya kan punya beberapa teman yang juga agent properti. Mereka dulunya menekuni bisnis insurance, terus mungkin nggak lama terus pindah ke properti. Jadi alasan mereka gini, ngapain kok kita ngomong after sales service ya. Ngapain kok susah-susah gitu ngurusin kalau misalnya orang sakit harus ngurus klaimnya sakit atau kritis atau sampai tutup usia gitu loh. Kalau properti kan beli putus dan selesai sudah nggak ada urusan gitu loh. Nah ini saya lihat tim ini kok malah nengkuli di sini. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah berarti ya. Ini apa sih namanya? Kan tadi saya lihat sudah 10 tahun nih menekuni bidang properti kan sudah terbentuk kuat personal branding. Nah, dan saya bagaimana melepaskan diri dari personal branding yang lama terus memakai personal branding yang baru ini loh. Jadi begitu ketemu dengan klien yang lama terus, ini kok udah beda. Otomatis kan mesti ada pertanyaan dari beberapa klien yang lama ini. Mungkin juga ada yang bertanya-tanya faktor why-nya apa gitu. Terus bagaimana pendekatan yang sudah melekat personal branding yang lama gitu loh. Gitu aja sih. Terima kasih. Ya, thank you. Pertanyaan pertama tadi, sorry kok agak lupa. Jadi apa kok? Oh kok mau repot soalnya after sales-nya ya gitu ya. Jadi gini, jujur kalau misalnya mau dibilang secara manusia, apalagi saya sudah 10 tahun, adalah ya pemikiran saya di situ. Aduh after sales-nya repot ya. After sales-nya ini masih klaim gini. Tapi sebenarnya itu kan cuma yang kesehatan aja. Kalau jiwa kan kritis sudah sekali cair kan selesai sebenarnya. Tapi kan enggak tahu cairnya kapan. Kalau kesehatan ini yang terus-menerus. Tapi puji Tuhannya, tadi saya sudah sempat ngomong. Tadi saya sempat sharing bahwa justru sekarang ini otak saya balik. Karena apa? Setiap kali saya ngurusi klaim, puji Tuhan setelah klaimnya lancar, orangnya nambah. Beli produk ini. Jadi kayak otak saya yang saya mindset putar sendiri bahwa kalau ada klaim puji Tuhan, ini waktu saya naik, waktu saya buka, waktu peluang saya malah terbuka, gitu loh. Jadi intinya gini, kalau properti ya, kalau dibandingkan dengan properti, oke, pas selesai, oke. Tapi setelah after sales banyak dari klien properti saya tidak lagi ke saya. Ya, sudah selesai. Bye-bye. Saya sertifikat belum selesai atau apa, sudah. Setelah itu selesai. Dan keluarkan lagi, selain murah. Misalnya, ini murah, gini. Kan kita nggak bisa sembarangan kalau properti. Apalagi properti itu kan ya orang cocok-cocokan. Itu yang pertama. Terus habis itu, jadi sekarang saya sudah, intinya gini, saya sekarang sudah nggak mikir tentang pertama kali. Saya mikir, repote ya. Puji Tuhan, kayak saya dituntun Tuhan itu bahwa ada klaim ini, kapan ada klaim klien Maya pada, waduh sulitnya minta ampun. Orangnya itu sama rumah sakit sudah di-decline. Dia bilang, kamu masuk COVID dengan permintaanmu sendiri. Itu nasabah saya pertama kali klaim. Sudah klaim, ditolak misalnya.
Waduh, saya sampai Tuhan, cuman saya bilang bahwa Tuhan, intinya kalau Tuhan sudah bawa saya ke sini, pasti Tuhan sebenarnya sudah ada jalan keluar. Gitu. Saya ngikutin aja lah, Tuhan mau bawa kemana. Kalau misalnya ini sulit, saya tahu pasti di depan ada pintu kebuka gitu. Jadi waktu itu, saya dibantu Novi. Kita sampai ketemu manajemennya Mayapada. Manajemennya Mayapada, kepalanya Mayapada di sidang. Sama nasabah saya. Waktu itu, nasabah saya marah-marah. Loh, saya ini, dia memang sudah ikut saya itu lama. Dia sudah ikut saya, jadi intinya sebelum saya fokus, dia sudah ikut di bawah saya. Tapi waktu itu saya belum jalan. Jadi intinya dia sudah nasabah. Gitu. Mer, kamu tahu, aku sudah ikut asuransi ini berapa tahun? Baru sekali klaim, murah pisan COVID. Kok ya ditolak? Ngamuk-ngamuk. Itu klaim saya pertama kali. Habis itu, terus akhirnya kita ketemu sama manajemennya Mayapada. Manajemennya Mayapada, dokternya pun bilang, enggak bisa Bu, sekarang COVID itu ada tingkatannya. Kalau ini dianggap tidak, dianggap tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kalau nggak salah. Nggak kayak tingkat, misalnya tingkatan 1 ini dia ringan itu bisa ngobrol di rumah gitu. Jadi dokter pada waktu masukkan UGD, pada waktu itu kan kita enggak ada di cuman by phone gitu. Tanya, bisa tak ini di cover? Bisa. COVID bisa gitu loh. Bilang di cover gitu. Habis itu ternyata tulis diagnosa inap atas di, waduh, dokternya nulis seperti itu. Nah, kalau tidak ada tulisan seperti itu, lah bingung kita gitu loh. Itu kita pada waktu kita semua nulis sama manajemen, kita bilang, tolonglah sekarang grok-grok sampai ini parah sebenarnya. Parah ini dalam keadaan panas, tapi bagi mereka tidak tinggi. Mungkin waktu itu karena dokter sudah nulis. Jadi intinya ada perdebatan. Sakit pun tidak mau ganti diagnosa. Kalau ganti diagnosa Mayapada jelek Bu namanya. Akhirnya, waduh, waktu itu kita ketemu sama manajemen, terus habis itu kita bilang, nggak apa-apa, nanti kita reimburse, tinjau ulang. Tapi minta tolong bikinkan surat diagnosa bahwa saya enggak, saya bilang, saya gara-gara mamanya ini, dokter ini gini-gini, tulis merasa bahwa kena intinya bentrok lah ya, bentrok. Saya bilang, dok, ini bukan maunya melawan dokter, cuman minta tolong lah dok, kasihan. Maksudnya intinya anak obesitas soalnya aku. Jadi kalau misalnya dia jadi saya ngambil alasannya adalah karena obesitas. Kalau pada waktu itu tidak dirawat di rumah sakit, tidak rawat inap, obesitas ini kan jantung, soalnya dia dedek grok terus obesitas dua anakku, dua-duanya nggak cover. Gitu loh. Saya waktu itu pertama kali klaim kena ini, terus habis itu akhirnya jadi intinya gini, saya belajar, saya ngomong sama orang lah ya, kita ngomong sama dokternya, dok saya minta tolong gitu loh, pernah mamanya takut obesitas, kalau tidak diberikan inap nanti kalau terjadi apa-apa gimana. Akhirnya dokternya, ini semua karena Tuhan lah. Dokternya jamah Tuhan, Tuhan jamah dokter. Dokternya bilang, oke, kan surat yang menuliskan bahwa diagnosanya bahwa anak obesitas, jadi diharuskan, jadi disarankan untuk rawat inap. Intinya yang waktu itu diklaim sama rumah sakit, surat melewati proses itu sampai orangnya itu marah-marah di Facebook kok. Bilang Maya, dia bilang dalam proses tinjau ulang. Lek Cece ngomong gitu di Facebook, Maya pada baca. Waduh, tambah ngamuk ini manajemennya. Lah ini berusaha pendekatan secara baik. Ya, ini intinya ngelendak ya, karena sebenarnya saya itu tadi. Cece kayak gitu. Ingat keluar surat itu, tak bikinkan diagnosanya seperti ini. Dalam saat itu, segitu di Facebook, waduh, saya sama Novi ngomong, ya oh begini kayak gini, sampai panggil, Cece, kan sekarang melok, gitu ya, saya enggak ikut, Cece aja, ya, jangan makan, pendekatan
Apa cek? Enggak apa-apa Mer, aku puji Tuhan. Itu surat diagnosanya keluar, klaimnya cair, reimburse-nya cair. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau misalnya ditanya kembali lagi ke awal ya, tadi sharing terlalu panjang, kembali lagi di awal. Kalau ditanya tentang after sales-nya, justru setelah kalau kita di insurance, after sales, justru kita dibukakan ladang baru, ada berkat baru. Tapi kalau after sales-nya properti, tak mandek, ya, gitu. Apa yang saya mau tawarkan? Kecuali ada properti lagi yang murah. Karena kan di sini semua, misalnya beli rumah, masa mau tak tawarkan yang mahal? Kan enggak mau kan? Pasti yang udah murah. Nah, ya itu. Nah, kalau di asuransi kan sama. Saya murah mahal tergantung tanah kan enggak bisa gitu. Jadi ya itu. Kalau properti justru ada itu kembali lagi gas ya. Jadi intinya setelah after sales, setelah klien klaim, justru Tuhan buka berkat baru buat saya. Tuhan buka ladang baru. Kalau properti bukan enggak ada ladang baru, bukan. Intinya setelah after sales ya mandek, kadang satu orang cuma bisa wis mati properti dan dia tinggal di rumah itu kan selamanya, masuk beli properti ditinggali satu-satu gitu loh. Asuransi kan banyak produk, orang mau nambah UP kan tidak ada yang larang gitu loh. Jadi mau beli UP berapapun tidak apa-apa. Jadi menurut saya ya ladangnya lebih agak luas ya kalau insurance ini gitu untuk nambah-nambah gitu. Thank you. Yang kedua tadi apa ya? Bali. Oh ya, branding ya. Supaya bisa dipercaya. Oke, nah itu kebetulan makanya saya mau di sini juga saya harus banyak belajar sama leader-leader yang luar biasa di sini. Jujur saya baru berjalan 1 tahun. Seperti yang tadi saya pernah ngomong, saya sudah sharingkan bahwa dalam 1 tahun ini, jujur saya hanya branding ke orang-orang yang memang dekat ke saya, bahwa saya ini sekarang juga ini loh, saya di asuransi gitu. Misalnya teman saya Debbie, Deb, aku sekarang juga di asuransi loh gitu. Jadi saya brandingnya pelan-pelan gitu ya. Karena apa? Di WhatsApp grup saya pun, di WhatsApp saya nama tidak ada dari dulu properti, tidak ada. Saya pun seperti saya tadi pernah ngomong, puji Tuhan selama 10 tahun jarang dan hampir tidak pernah broadcast properti gitu ya. Jadi klien-klien saya Tuhan kirimkan ke saya klien yang malah Mer ini tanah ini tolong tanya ini tanya gitu. Jadi saya jarang. Jadi kesininya ini kan dari saya ya, dari sisi saya. Jadi dari sisi saya di sini ya ke asuransi itu puji Tuhan agak lebih gampang karena saya tidak dulu membranding diri saya sendiri properti gitu loh. Ya. Bahkan saya tidak pernah jualan properti di Instagram. Malah sekarang saya jualan insurance di Instagram. Kalau properti tidak pernah. Gitu. Jadi dari insurance itu, dari Instagram nggak setiap hari saya branding insurance, enggak. Cuma sedikit demi sedikit. Dan orang-orang yang saya tawarkan, kalau saya sudah bilang saya sekarang di insurance, ini teman-teman dekat. Nah, ini sekarang intinya ke depan saya terus akan masih berjuang panjang untuk bisa jadi seperti leader-leader seperti ini Koko sama Cece semua di sini. Jadi kalau ditanya untuk pindah branding langsung, yang sudah saya jalani selama 1 tahun ini, saya person by person. Jadi satu orang saya bilang, sekarang saya di insurance loh. Kamu lihat butuh gini gitu. Dari situ pun mereka tidak menolak kok. Mereka oke, Mer, nanti lah ada tolong hitung no gitu. Puji Tuhannya itu. Gitu sih kok. Thank you. Mungkin saya bisa tambahkan ya. Saya juga sering ditanya atau ada orang ragu join gara-gara dia merasa bahwa jadi agen asuransi itu terikat harus servis umur hidup. Nah, termasuk agen saya yang baru yang background-nya properti. Salah satu yang membuat dia beberapa kali direkrut sama agen asuransi lain, dia tidak mau gabung karena dia ketakutan terikat untuk servis umur hidup. Nah, teman-teman harus pola pikirnya begini. Justru disitulah kekuatan kita. Ya, sekarang coba kita pikir, semua perusahaan yang ada di muka bumi ini, mereka semua berlomba-lomba untuk bisa memberikan servis yang terbaik buat para kliennya mereka. Setuju nggak? Ya, buktinya apa? Semua perusahaan-perusahaan besar ada namanya divisi customer service. Tujuannya apa? Karena the real business itu datang dari penjualan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya masih ingat waktu pertama kali saya jadi agen asuransi, saya ikut acaranya Bro, pembicaranya itu Helmiaya. Helmiaya ngomong gini, bisnis kita sesungguhnya bukan di penjualan yang pertama, tapi di penjualan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan itu hanya bisa datang
ada penjualan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu kalau ada namanya customer service. Artinya apa? Service itu penting. Nah, kelebihan di Prudential, begitu dia beli polis, di situ tertulis agennya siapa. Sehingga ketika dia klaim, dia akan cari siapa? Cari agennya. Ketika dia mengalami sebuah pengalaman service, maka disitulah kita ada potensi melakukan namanya reselling dan menjadi referable. Ya, seperti pembicara minggu lalu dia bilang seorang agent jauh lebih penting menjadi referable daripada bisa closing. Artinya referable itu bisa direferensikan, layak direferensikan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi layak direferensikan? Ya, melalui pengalaman service. Nah, jadi semua perusahaan di muka bumi, mau bisnis apapun, kalau mau growth, harus ada namanya pengalaman service yang luar biasa yang dialami oleh customer-nya. Nah, itu kelebihan kita. Ya, jadi pola pikir mereka, mau profesi apapun, sebetulnya kalau mereka takut untuk melayani customer mereka, kalau mereka takut, bisnisnya mereka juga nggak akan berkembang. Betul kan? Nah, di Prudential ini justru kelebihan kita, mereka terikat tanda kutip agennya siapa untuk produk yang dia beli. Jadi kita punya kesempatan untuk melayani. Saya pernah bincang-bincang, waktu itu ada di acaranya Prudential, saya ngobrol-ngobrol dengan satu teman saya. Orang teman saya ini memang top agent ya di Prudential. Dia beberapa kali, dia selalu konsisten MDRT. Dia mau begini, dia cerita tentang teman sahabat dia, seorang agent di perusahaan lain. Juga seorang MDRT lifetime. Agent di perusahaan lain ini dia ngomong gini, dia punya prinsip, dia ngomong gini sama customer-customernya. Kalau kamu jadi customer, saya wajibkan kamu untuk beli asuransi kesehatan. Justru diwajibkan. Kenapa? Supaya kamu tahu bagaimana kualitas pelayanan saya. Kalau kamu nggak ambil asuransi kesehatan, kamu akan tidak tahu bagaimana saya bisa melayani kamu sejauh mana, sebaik mana. Nah, mereka si agent sampai ngomong begitu sama klien-kliennya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika dia punya kesempatan melayani, di situ dia punya kesempatan untuk melakukan penjualan dan muncul bisnis-bisnis berikutnya. Ya, jadi teman-teman ini mindset yang harus dirubah. Ya, oke, thank you. Oke, jadi cukup sampai situ sepertinya teman-teman. Makasih Cimeri atas sharingnya luar biasa, sangat bermanfaat buat kita semua. Tepuk tangan teman-teman ya, luar biasa memang. Oke, mungkin acara Power Night sampai di sini dulu. Sekarang sesi foto-foto ya. Oke. Oke, teman-teman berdiri. Kita foto selfie. Yuk. Kayak apa? Logo Harvest. Oke. Acara Power Night sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Semangat pagi.